Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD, baik itu taman kanak-kanak, kelompok bermain, pengasuhan maupun satuan PAUD sejenis yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam sesi tentang informasi atau sosialisasi juknis pengelolaan dana BOP PAUD khususnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, kemudian BOS dan BOP PK. Terbitnya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ini itu mencabut peraturan menteri yang terdahulu, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan BOP sekolah reguler. Nah, kemudian Permendikbud ini juga mencabut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan dana bantuan operasional PAUD, kemudian BOP Pendidikan Kesetaraan, kemudian juga yang diubah Permendikbud nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan Permendikbud nomor 9 2021. Adapun latar belakang dari pertimbangan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang juknis pengelolaan dana BOP PAUD, BOS dan BOP PK ini adalah yang pertama, bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada PAUD, kemudian pada pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan, maka perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan BOP penyelenggaraan khususnya PAUD, kemudian BOP pendidikan kesetaraan. Yang kedua, bahwa pertimbangannya juga untuk mendukung pengelolaan dana BOP PAUD, kemudian BOP sekolah, yaitu kesetaraan yang perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, maka Menteri Pendidikan berwenang menetapkan juknis pengelolaan dana BOP PAUD, kemudian dana BOS dan dana penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pengelolaan dana BOP PAUD ini juga termasuk dana BOS dan dana BOP kesetaraan itu dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama fleksibel, artinya pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, jadi fleksibel sifatnya. Yang kedua harus efektif. Pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, memberikan pengaruh, memberikan daya guna dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pengelolaan satuan PAUD. Yang ketiga harus efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya yang seminimal dengan hasil yang optimal. Itu kita harus efektif. Jadi biayanya kita usahakan baik, hasilnya maksimal, seperti itu. Yang ketiga, prinsip pengelolaan dana BOP PAUD ini harus akuntabel, harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Jadi ketika kita menerima, Bapak Ibu semua menerima dana BOP PAUD, ya harus ada akuntabilitas, harus ada pertanggungjawabannya berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan. Jadi pertanggungjawaban, ada SPJ-nya, dibuktikan dengan bukti-bukti fisik, laporan-laporan, mungkin pembiayaan disertai dengan SPJ kwitansi, mungkin tanda terima, mungkin bahkan mungkin foto-foto dan sebagainya, sehingga itu bisa diakuntabilitas atau dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip dasar dari pengelolaan dana BOP PAUD ini adalah transparan. Nah, jadi pengelola, kita selaku kepala sekolah, kepala TK, pengelola KB, dalam mengelola PAUD itu harus secara terbuka bersama teman-teman, harus bisa mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus terbuka, harus transparan dengan teman-teman, bahkan mitra-mitra kita, agar kita bisa mengakomodir apa saja keperluan kita dalam pembiayaan di satuan PAUD itu sendiri.
Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan bahwa penerima dana dari satuan penerima BOP PAUD ini khususnya yang pertama adalah taman kanak-kanak, kemudian kelompok bermain, kemudian penitipan anak, kemudian juga satuan PAUD sejenis, kemudian ada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, dana BOP PAUD ini terbagi dua. Dana BOP PAUD ini terbagi dua. Yang pertama dana BOP PAUD yang sifatnya reguler. Dana BOP PAUD yang kedua adalah sifatnya kinerja. Jadi ada disebut dengan BOP PAUD reguler, ada BOP PAUD kinerja. Adapun persyaratan penerima dana BOP PAUD ini sesuai dengan Permendikbud ini ya, khususnya pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Persyaratannya yang pertama, satuan PAUD itu harus memiliki NPSN ya, NPSN, kemudian terdaftar di Dapodik ya, data pokok pendidikan. Kemudian selalu melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Nah, kemudian juga ada izin penyelenggaraannya dari baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Kemudian ada rekeningnya, rekening bank penerima atas nama satuan sendiri dan bukan satuan kerjasama ya, jadi bukan satuan kerjasama. Jadi itu persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi bila kita ingin menerima dana bantuan BOP PAUD. Kemudian apa saja yang bisa Bapak Ibu pergunakan dalam dana BOP PAUD ini? Apa saja komponen-komponennya? Nah, dana BOP PAUD itu digunakan pada dasarnya untuk membiayai operasional penyelenggaraan satuan PAUD itu sesuai dengan komponen-komponennya. Nah, komponen penggunaan BOP PAUD sebagaimana yang disebutkan itu yang pertama meliputi penerimaan peserta didik. Jadi ketika penerimaan peserta didik maka dana tersebut bisa dialokasikan. Yang kedua pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca. Jadi ketika kita ingin membentuk pojok baca di satuan PAUD maka itu dana itu juga bisa dialokasikan. Yang ketiga pelaksanaan pembelajaran dan bermain. Jadi ketika namanya juga satuan PAUD ya, kegiatan bermain, kegiatan pembelajaran, maka ini harus kita porsikan alokasinya untuk dana kegiatan ini di anggaran BOP PAUD. Kemudian juga yang keempat pelaksanaan evaluasi, mungkin sifatnya asesmen sederhana, mungkin dia apakah itu evaluasi pembelajaran maupun evaluasi bermain itu sendiri. Jadi ini ada alokasi yang ada di BOP PAUD. Yang kelima pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Nah, penataan administrasi dengan baik, kemudian mungkin mulai dari surat menyurat keluar masuk sesuai dengan standar 8 ya, maka ini bisa kita alokasikan bagaimana porsinya di bantuan operasional tersebut. Yang keenam, komponen penggunaan BOP PAUD juga bisa digunakan untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga bisa juga dialokasikan yang ketujuh itu untuk langganan daya dan jasa, mungkin apa PDAM, apakah itu listrik PLN, atau juga mungkin langganan daya dari provider Telkomsel, misalnya paket data internet. Di samping itu, komponen dari BOP PAUD ini juga yang ke-8 adalah pemeliharaan sarana prasarana. Mungkin ada sedikit yang rusak, meja dan kursi yang perlu diperbaiki. Nah, itu juga bisa dipakai, dialokasikan dana dari BOP PAUD ini. Kemudian yang selanjutnya, komponen penggunaan dana BOP PAUD juga bisa dipakai untuk pembayaran honor atau pembiayaan satuan PAUD penerima, ya seperti itu. Misalnya pengembangan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian digitalisasi sekolah, kemudian dan perencanaan berbasis data. Nah, ini data-data yang harus komponen-komponen yang harus kita alokasikan di BOP PAUD. Selanjutnya, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2, khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu harus memenuhi syarat. Dia harus tercatat di Dapodik dulu. Jadi pembayaran tersebut dia yang bersangkutan harus tercatat di database Dapodik. Yang kedua memang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan. Ada surat tugasnya. Jadi itu seperti itu dia berhak menerima honor. Kemudian dia juga aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD. Ya, kalau dia nggak aktif nggak bisa ya. Jadi memang harus aktif. Yang pertama tadi tercatat di Dapodik, kemudian memang harus ada surat tugasnya oleh pimpinan. Yang ketiga juga aktif melaksanakan tugas.
Jadi harus tiap hari, mungkin dia sesuai dengan absensinya dan sebagainya. Yang terakhir, pembayaran honor itu memang dipersyaratkan belum memiliki gaji tetap. Misalnya apa? Ada honor dari daerah, ada insentif dari daerah, maka dia tidak boleh lagi menerima honor tersebut. Jadi catatan ada beberapa persyaratan lain yang tidak boleh terdoubling seperti itu. Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua dalam pengelolaan dana BOP PAUD ini. Dalam pengelolaan dana BOP PAUD atau itu juga termasuk BOS, dana BOP kesetaraan, maka kepala satuan pendidikan dan di tim BOS sekolah itu ada yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Yang pertama apa? Tidak boleh dilarang melakukan transfer dana BOP PAUD. Jadi pindah dari rekening resmi, dari rekening satuan pendidikan itu ditransfer ke rekening pribadi misalnya, itu nggak boleh ya, nggak boleh Bapak Ibu. Atau untuk penggunaan yang salah, penggunaannya salah tidak boleh, itu dilarang. Jadi ketika penggunaannya sudah sesuai dengan RKAS, sesuai dengan RAB, kemudian sesuai juga dengan komponen-komponen yang ada di Juknis BOP PAUD, maka itulah yang harus kita laksanakan. Jadi tidak boleh kita salah gunakan untuk kepentingan selain kepentingan penggunaan tersebut. Yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Nah ini, misalnya tadi kita transfer ya dari rekening khusus satuan pendidikan, kita transfer ke rekening pribadi, kita diamkan selama beberapa waktu, beberapa masa, maka itu juga dilarang. Kemudian juga pengelola satuan pendidikan itu dilarang meminjamkan kepada pihak lain. Ini pas kebetulan misalnya dananya masuk berapa juta, berapa puluh juta misalnya dana BOP diambil ya tanpa sepengetahuan dan sebagainya, kemudian dialihkan, dipinjamkan kepada pihak lain, maka itu juga dilarang, tidak boleh dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, dalam penggunaan dana BOP itu satuan pendidikan tidak boleh membeli perangkat lunak, ya, tidak boleh memberi perangkat lunak untuk pelaporan dana BOP, atau juga mungkin menyewa aplikasi pendataan, itu juga dilarang. Kemudian kepala satuan pendidikan itu juga tidak boleh dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Jadi kalau skalanya skala biasa saja atau mungkin urutannya lebih jauh, maka kita jangan menggunakan dana tersebut. Jadi memang harus ada skala-skala prioritas atau skala-skala komponen yang harus kita lihat, kita gunakan sesuai dengan Juknis yang ada di dana BOP tersebut. Nah, kemudian juga kepala satuan pendidikan dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD ini tidak boleh membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Nah, jadi jangan ada iuran-iuran dan sebagainya, tidak ada. Jadi dilarang seperti itu. Yang terakhir, tidak boleh kita semua Bapak Ibu pengelola satuan PAUD itu tidak boleh membeli pakaian. Misalnya dana BOP cair, diberikan pakaian seragam guru, seragam anak-anak, sepatu bagi guru dan sebagainya yang kepentingannya untuk pribadi, bukan inventaris, maka itu dilarang, tidak diperbolehkan oleh satuan pendidikan dalam mengelola dana BOP PAUD ini. Jadi sebenarnya banyak sekali larangan-larangan yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan dana BOP PAUD, karena ini memang menyalahi dari aturan Juknis dan juga mungkin ada konsekuensi bagi pengelola satuan PAUD apabila terjadi kesalahan atau terjadi penyalahgunaan dalam dana BOP PAUD ini. Silakan Bapak Ibu nanti lebih mempelajari ya dana Juknis BOP PAUD ini agar kita bisa mengendalikan bagaimana skala-skala prioritas sesuai dengan isi komponen-komponen yang ada di petunjuk teknis pengelolaan dana PAUD tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin untuk sementara untuk sesi ini ya, saya cukupkan ini saja dulu informasi tentang sosialisasi dari Juknis pengelolaan dana BOP PAUD sebagaimana dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ini. Kita akan kembali bertemu di lanjutan informasi ini. Silakan jangan lupa Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu pengelola PAUD, TK, KB, SPS, dan TPA, jangan lupa ikuti terus channel kami, Sinar Arafah Channel. Jangan lupa di like, kemudian juga subscribe, dan juga tentunya tolong diberi komentar-komentar agar channel informasi media pendidikan, media informasi dari kami selaku penilik
ahli media penilik PAUD IKMAS itu terus berkembang. Ikuti terus informasi dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.